Shalom, jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun dan dimanapun engkau berada, terimalah salam dari kami. Tuhan Yesus mengasihimu. Sebab dia hidup, ada sukacita, ada pengharapan, ada semangat yang baru. Pada edisi istimewa pada hari ini, kami rindu supaya kita semua akan diberkati, karena kami akan menyampaikan isi hati Tuhan dari lanjutan seri 2 sesi pada waktu Jumat Agung dan juga hari kebangkitan Yesus. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, kami masih diberikan waktu untuk memuji dan menyembah-Mu. Diberikan waktu untuk duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami mohon Roh Kudus akan menutup bungkus pelayanan pekerjaan Tuhan, firman Allah yang kami dengar, pemberitaan firman Allah yang kami dengar. Biarlah kiranya nama Tuhan akan dipermuliakan. Singkapkan segala mata rohani, singkapkan telinga rohani. Kami mohon Roh Kudus akan membajak hati kami, memberikan pengertian-pengertian yang baru dan isi hati Tuhan. Tuhan, penuhi hati kami dengan anugerah-Mu dan urapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema hari ini dalam episode kali ini saya beri judul adalah Live at the Crossroad. Tinggal, berdiam, atau hidup di persimpangan jalan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ini adalah seri yang ketiga di mana Tuhan menyingkapkan isi hatinya melalui penglihatan-penglihatan, yaitu bahwa di dalam kitab Matius pasal yang ke-22, saudara, mulai dari ayat 1 sampai dengan 8, itu kami sudah menjelaskan di dalam episode yang 2 episode yang sebelumnya pada Jumat Agung dan juga kebangkitan. Dan ini adalah lanjutannya, di mana Tuhan mengingatkan gerejanya bahwa ketika pada saat ini gereja Tuhan diizinkan untuk mengikuti perayaan Paskah maupun mengikuti kebangkitan Kristus, memperingatinya adalah dengan dimana kita diizinkan untuk stay at home karena masalah COVID-19 yang masih belum selesai. Dan oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita memperingati dan kita tahu bahwa Yesus sudah mati bagi kita untuk segala dosa dan pelanggaran kita, untuk segala kejahatan kita, dan memberikan kita pengharapan dengan kebangkitannya. Dia menebus kita, Dia membangkitkan kita, Dia pulihkan kita, Dia sembuhkan kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tetapi di dalam masa-masa ini Tuhan mengingatkan kita, gerejanya, supaya mengingat bahwa Paskah tahun ini adalah mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan kali kedua yang sudah semakin dekat, dan berbagai tanda yang Tuhan sudah berikan bagi gerejanya Tuhan, supaya gereja Tuhan di dalam masa-masa ini adalah gereja Tuhan yang mempersiapkan dirinya, hidupnya, dan keluarganya di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dari penglihatan yang Tuhan berikan, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada banyak gereja Tuhan yang lupa, bahkan menganggap sepi persiapan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kali kedua. Dia tahu ada banyak tanda-tanda yang mengarah kepada kedatangan Tuhan yang kali kedua. Tetapi masih banyak orang yang menolak, seperti firman Allah di dalam Matius 22 ayat 1 sampai dengan 8 yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Ada 3 respon orang ketika mendengar kabar berita kematian dan kebangkitan Yesus, bahkan berita firman Allah yang didengungkan. Ketika gereja Tuhan memanggil untuk bertobat, ada 3 respon yang dikatakan. Yang pertama adalah di situ dikatakan menolak. Ada orang yang jelas-jelas menolak undangan Kristus untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang-orang yang berikutnya adalah orang-orang yang tidak mengindahkan
Artinya dia tahu tapi dia sengaja tidak mau mempersiapkan dirinya, menganggap sepi, menganggap bahwa dia bisa mengatur segalanya, dia bisa melalui semuanya, sehingga pada waktunya nanti dia akan bisa melaluinya. Dia pikir seperti itu. Ada orang-orang yang memang menolak untuk datang ke hadirat Tuhan, tetapi bukan hanya di situ, bahkan dia sendiri menghalangi orang lain, keluarganya, ya teman-temannya, sahabatnya untuk tidak datang ke pesta pernikahan, pesta perkawinan anak domba. Dan saudaraku, kalau kita baca dalam kisah Matius 22 ayat 9 sampai 14, di situ kita lihat bahwa ketika Tuhan menggambarkan kerajaan surga itu seperti seorang raja yang menyiapkan undangan pesta yang begitu lengkap, dan semua undangan, semua orang diundang. Siapa saja yang mau dengar berita firman Allah, siapa saja yang mau membuka hati dan percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, bahwa Yesus sudah mati bagi kita untuk menebus kita, untuk mengangkat kita dari api neraka, untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, untuk menghancurkan iblis dan kerajaannya. Saudaraku, dan kepada siapa saja Tuhan beritakan supaya semua orang boleh menerima, karena Tuhan begitu kasih kepada siapa saja. Kalau Allah tidak menjelma menjadi manusia, maka saudara dan saya, kita tidak akan bisa mengerti, kita tidak akan bisa memahami apa itu Allah, siapa itu Allah, karena Allah tidak bisa dilihat, saudara. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, Dia mau saudara menjelma menjadi manusia, supaya kita tahu apa yang Allah bisa kerjakan, bagaimana kita akan bisa hidup berkemenangan selama kita masih ada di muka bumi ini, bagaimana engkau dan saya hidup melalui, walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada sakit penyakit, walaupun ada roh-roh yang bekerja di dunia ini, tetapi oleh karena kematian dan kebangkitannya, saudara, itu Tuhan Allah mau sampaikan bahwa aku ada di sini, aku bersama dengan engkau. Dan sebelum kita lanjut, saya ingin kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Matius 22 ini ayat 9 sampai 14. Saya baca bagi saudara. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara perhatikan ayat-ayat tadi bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang penuh dengan kasih. Dia rindu di mana Dia berada. Kita juga umat ciptaannya yang diciptakan segambar dan serupa Dia, ingin selalu bersama-sama dengan Dia. Dia berkata, "Aku akan pergi dan aku menyediakan tempat bagimu, dan bila aku telah selesai, aku akan kembali menjemput gerejaku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Dan itulah berita kematian dan kebangkitan Yesus. Bahkan nanti beberapa waktu lagi kita akan melihat bagaimana kita juga memperingati Yesus naik ke surga. Dan yang gereja Tuhan sedang menunggu pada saat ini adalah kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan kita lihat di sini, saudaraku yang terkasih, bahwa ketika undangan-undangan itu ada segelintir orang yang menolak untuk tidak menerima Tuhan, yang mengeraskan hatinya, yang malas bertobat, yang tidak mau bertobat. Ada orang yang tidak mengindahkan, yang menganggap sepele, ya. Ada orang juga yang dia tidak masuk, dia menolak, tapi dia juga menghalangi orang tolak. Tetapi kita lihat di sini sambungan ayat 9 sampai dengan 14, Tuhan itu, Raja itu yang diumpamakan menyuruh kembali hamba-hambanya untuk jangan menjadi letih, jangan menjadi putus asa. Itu berbicara apa? Kalau engkau menjumpai orang-orang yang menolak berita keselamatan, yang tidak mengindahkan, bahkan coba menghalang-halangi. Raja itu berkata, Tuhan berkata jangan stop sampai di situ. Tapi Tuhan mengatakan kepada hamba-hambanya, Dia utus lagi hamba-hambanya. Dia katakan pergilah ke persimpangan jalan.
Dan engkau, siapa saja yang engkau jumpai di jalan itu, undang mereka. Undang supaya kerajaanku itu penuh dengan tamu-tamu, saudara. Dan kita lihat di sini, kita melihat di sini Tuhan berkata kepada hamba-hambanya, pergilah ke persimpangan jalan. Ketika saya merenungkan firman ini, kenapa Tuhan menyuruh ke persimpangan jalan? Tuhan sedang berbicara apa? Saudara, ketika kita membaca ayat ini dengan seksama, saudara, persimpangan jalan itu adalah di dalam Matius 22 ayat 9 dan 10. Dikatakan di situ, di persimpangan jalan ada dua tipe manusia, yaitu dikatakan ada orang-orang yang jahat dan ada orang-orang yang baik. Tetapi mereka tinggal, mereka berada, mereka berdiam di persimpangan jalan. Persimpangan jalan berbicara apa, saudara? Bukankah kita melihat, saudara, pada saat ini ada banyak orang yang begitu menjadi bingung untuk memutuskan ikut Tuhan atau ikut dunia. Apakah aku hidup dalam kekudusan atau aku masih ikut-ikut sekelilingku? Ada orang yang begitu tidak berani mengambil keputusan, hidup dalam keputusasaan, hidup dalam kebingungan, hidup dalam persimpangan yang membuat dia tidak mengerti harus mengambil apa. Yang tujuan hidupnya tidak jelas, saudara. Yang keyakinan imannya tidak jelas. Yang dia tidak mengerti, dia beragama, tapi dia merasa kalau aku mati, apakah aku masuk surga atau bagaimana? Apakah amal ibadahku akan diterima? Dan itulah yang Tuhan katakan, pergilah ke persimpangan jalan. Ayat firman Tuhan dikatakan di dalam Yoel pasal 3 ayat 14. Yoel 3 ayat 14 berkata demikian. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Yoel 3 ayat 14. Orang-orang yang di persimpangan jalan termasuk adalah orang-orang yang hidup dalam peperangan batinia, yang hidup dalam peperangan rohani untuk mengambil keputusan, aku ini beralih dalam kehidupanku yang lama atau aku meninggalkan kehidupan yang lama dan beralih kehidupan yang baru atau bagaimana ini. Ada banyak orang-orang yang hanya stagnan, tidak berani untuk mengambil kehidupan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Satu kakinya di dunia, satu kakinya di hadirat Tuhan. Gak bisa, saudara. Gak bisa, saudara. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan bilang, saudara, hukum yang terutama dan utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Engkau dan saya tidak bisa hidup di dalam dua dunia, karena kita tidak seperti kodok yang diciptakan amfibi, saudara. Ya, manusia diciptakan dengan kehendak bebas, tapi manusia juga diberikan firman Allah untuk mengerti. Setiap hari dalam hidupnya adalah firman Tuhan bilang, pilihlah pada hari ini. Pilihlah, kamu mau hidup diberkati atau engkau pilih untuk hidup dengan penuh kutuk, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, firman ini berbicara apa? Kisah ini berbicara apa? Bahwa saudara, ketika engkau hidup dalam persimpangan, hidup dalam ketakutan, kecemasan, ketidakjelasan, kebingungan dalam kehidupan, tidak bisa mengambil keputusan, hidup dalam keraguan antara hidup dan mati, saudara, engkaulah yang termasuk di dalam orang-orang yang hidup dalam persimpangan jalan. Dan berita ini berbicara apa? Engkau harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah gembala yang baik yang akan memimpin engkau di dalam segenap kehidupanmu sampai kepada kekekalan, saudara. Walaupun kita di dalam lembah kekelaman, dia ada di sana, saudara. Engkau memerlukan Yesus. Engkau perlu harus tahu bahwa walaupun kau mengalami pergumulan dan persoalan, bahwa Allah yang memimpin, bahwa Raja yang mengundang engkau itu masuk dalam kerajaannya, masuk dalam perkawinan anak domba itu adalah Allah yang hidup, saudara. Allah yang mengatur semuanya, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang mengontrol segala sesuatu, Allah yang adalah Alfa dan Omega, Allah yang membuka jalan. Ketika dia buka jalan, tidak ada seorang pun yang sanggup menutup. Ketika dia tutup, tidak seorang pun yang sanggup membuka, saudara.
Dan saudaraku yang terkasih, kita lihat hal yang kedua adalah di dalam ayat 11 sampai dengan ayat 13 dalam Matius 22 ini. Yaitu apa? Bahwa raja itu, saudara, menjumpai di antara para undangan itu ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Saudara lihat, dari begitu banyak undangan dan dikatakan kerajaan itu penuh dengan orang-orang di undangan, tetapi mata raja itu melihat ada satu orang yang tidak berpakaian pesta, saudara. Dan ketika raja itu bertanya, "Hai, kenapa engkau bisa ada di dalam ruangan ini? Kenapa engkau bisa masuk di dalam pesta ini tanpa berpakaian pesta?" Ketika kita tadi sudah baca ayat itu, orang itu berkata, dia tidak berkata apa-apa, dia diam saja, saudara. Saudaraku, kita lihat di sini bahwa kalau kita ingin masuk dalam perjamuan kawin anak domba, ternyata saudara, kita harus berpakaian pesta, saudara. Ingat kembali, saudara lihat kembali apa penglihatan yang Tuhan berikan bagi gereja Tuhan dalam 2 episode yang sebelumnya, saudara. Berpakaian pesta itu berbicara apa, saudara? Berbicara kita menghargai, saudara, menghargai yang mempunyai pesta. Bisa enggak engkau bayangkan bahwa ketika seseorang atau engkau sendiri yang mempunyai hajatan sedang mempersiapkan pesta pernikahan bagi anakmu. Saya pikir orang tersebut atau calon pengantin tersebut, bahkan orang tua kedua belah pihak, itu jauh-jauh hari sudah dipersiapkan dengan betul-betul, saudara. Mulai dari pakaian pengantinnya, pakaian gantinya, pakaian orang tuanya, pakaian pendampingnya, sampai gedungnya, cateringnya, semua dipersiapkan. Dan itu adalah banyak harga yang harus dibayar untuk itu. Saudara, ada uang yang keluar, ada waktu yang harus diberi untuk prepare itu. Sehingga pada waktu pesta pernikahan, semua orang akan boleh bersuka cita, semua boleh tersedia, makanan tersedia, tata ruangan yang memberikan kesejukan. Bahkan ada orang yang foto prawedding dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, kenapa raja itu mengatakan, kenapa engkau tidak berpakaian pesta? Itu mengingatkan kita bahwa kalau kita diundang masuk dalam kerajaan surga juga, saudara, kita juga harus mau bayar harga, saudara. Kita mau bayar harga. Ada waktu kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, mencari hadiratnya Tuhan. Bahkan ada kehidupan lama kita yang tidak layak, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak menjadi dress code untuk pakaian di kerajaan Allah, yang harus kita tanggalkan, saudara. Tetapi saudara, ketika kita baca dalam kitab Zakaria pasal 3 ayat 3 sampai dengan 4, saudara, secara manusiawi dan kedagingan kita, saudara, kita itu tidak bisa berpakaian pesta dan kita tidak bisa layak masuk dalam kerajaan surga perkawinan anak domba itu, saudara. Karena saudara, dalam Zakaria 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, sama dengan penglihatan itu dikatakan Imam besar Yosua. Lihat ya, saudara, Imam besar Yosua, dia sudah melayani pekerjaan Tuhan. Dia adalah imam besar ketika dia berdiri di tahta pengadilan Tuhan. Walaupun dia secara jasmani sepertinya dia pakai pakaian imam yang lengkap, saudara, tetapi di hadapan Tuhan, dan iblis mengatakan, "Hei, dia berpakaian kotor. Dia seperti puntung yang ditarik dari api." Dan raja itu berkata, Tuhan berkata, "Tanggalkan pakaian kotor itu, dan aku akan mengenakan pakaian pesta." Itu berbicara apa, saudara? Bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui bahwa dialah Allah yang turun menjelma menjadi manusia, supaya dia menjadi pengantara bagi kita, imam besar agung bagi kita, supaya dia bisa menanggalkan dosa dan kesalahan dan kejahatan kita, keangkuhan kita. Darah Yesus kita perlukan, saudara. Sama seperti dalam Mazmur 51 ayat 7 berkata demikian, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Secara daging, saudara,
kita berpakaian kotor sejak kita lahir ke dunia. Kalau engkau menyebut engkau Kristen sejak dari nenek moyang, itu tidak cukup, saudara. Kalau engkau tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau masih mengenakan pakaian kotor. Saya akan bacakan bagi saudara dalam Yesaya 64 ayat 6 berkata demikian. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudaraku yang terkasih, kita lihat di sini saudara, bahwa kesalehan kita, perbuatan kita tidak bisa membawa kita sampai ke surga, saudara. Hanya oleh darah Yesus, hanya oleh karya keselamatan Yesus di kayu salib. Dan engkau juga harus percaya dia mati dan dibangkitkan, dia naik ke surga dan akan datang yang kedua kali, saudara. Perbuatan amal salehmu tidak bisa membawa engkau ke surga, saudara. Mungkin engkau mengatakan, aku sudah melayani Tuhan, tapi engkau melakukannya dengan motivasi yang salah. Engkau katakan, aku rajin ke gereja, tapi selama di gereja ketika firman Allah disampaikan, engkau main handphone, main Facebook, chattingan, saudara. Engkau mengatakan, aku main musik, aku melayani Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu selingkuhan jalan terus, dusta jalan terus, kebencian jalan terus, menyimpan akar pahit jalan terus, memegahkan diri jalan terus. Padahal di sini dikatakan, saudara, betapa kita sebagai umat Tuhan harus setiap hari merendahkan diri kita di hadapan tahta Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Kita harus mencari wajahnya Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Saudara, apakah itu pakaian pesta, saudara? Pakaian pesta itu berbicara adalah seperti dalam kitab Yesaya tadi, saudara, dikatakan pakaian pesta itu berbicara engkau dan saya harus memakai pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Yesaya 61 ayat 10 berkata, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Saudara, itulah yang dimaksud, saudara, pakaian pesta. Yaitu engkau dan saya, walaupun kita selama di dunia ini, Tuhan mau kita senantiasa bersiap sedia. Ingat saudara, Paskah, seperti yang kami jelaskan dalam khotbah kami pada hari Jumat yang lalu, saudara, yaitu makan Paskah adalah Tuhan katakan, engkau harus berkasutkan dan engkau memegang tongkat dan makanmu buru-buru. Itu berbicara apa? Paskah berbicara gereja Tuhan senantiasa berjaga-jaga, senantiasa untuk siap siaga menantikan kedatangan Tuhan, siap siaga dalam kehidupan dia. Jangan tidur rohani seperti itu, maju terus, berjalan terus di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu dengan berpakaikan keselamatan itu, saudara. Jubah keselamatan yang telah dibasuh dengan darah Yesus dan jubah kebenaran. Artinya ketika engkau sudah buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan lagi hidup di dalam dosa. Karena kebangkitan Tuhan berbicara apa, saudara? Bahwa dia mempunyai kuasa menghancurkan iblis dan kuasanya, menghancurkan segala kuasa, baik itu di atas dunia, di atas di langit, di atas bumi, di bawah bumi, saudara. Dan Roh Allah yang di dalam engkau dan saya memberikan kita kekuatan untuk tidak hidup lagi di dalam dosa, saudara. Tetapi kita memakai kebenaran, yaitu berarti juga engkau dan saya, bagaimana untuk kita tetap hidup benar. Tidak ada yang lain. Kita harus senantiasa tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Kita selalu akan baca firman. Kita memiliki hati yang haus akan baca firman. Kita akan selalu ingin berhubungan, bergaul akrab dengan Tuhan di dalam doa-doa kita, dalam ibadah-ibadah kita, yang akan menuntun kita
Karena dikatakan dalam 2 Timotius 3:16, firman Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, yang menyatakan untuk hidup kita di dalam kebenaran, saudara. Itu makanya saudaraku yang terkasih, saudara-saudara yang hidup di dalam persimpangan jalan, ambil keputusan pada hari ini untuk engkau meninggalkan dosa, untuk engkau mengambil komitmen. Jangan terlalu lama engkau berada di persimpangan jalan. Engkau tidak tahu kapan dan waktunya di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita lihat tadi, saudara, raja itu menemukan seorang yang tidak berpakaian pesta. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan melihat kita secara pribadi, apakah kita sudah berpakaian pesta atau tidak. Saya akan bacakan di dalam Ibrani 4 ayat 13. Berkata demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab, saudara. Artinya kita tidak bisa menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan, saudara. Kita nggak bisa menyembunyikan dosa. Jangan ada dosa yang tersembunyi yang tidak engkau akui di hadapan Tuhan. Karena waktunya kelak ketika engkau akan berdiri di hadapan Raja itu. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita dari lahir sampai kita mati, saudara. Sebab itu, saudara, selama masih ada kesempatan untuk bertobat, mari bertobat. Mari buka hati kepada Tuhan. Wahyu 20 ayat 12 berkata, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Artinya, saudara, tidak ada yang tidak akan tersingkapkan, saudara. Sebab itu jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai engkau tetap berada di persimpangan jalan dalam hidupmu. Jangan sampai engkau menunda-nunda untuk menerima Yesus. Tapi ambil keputusan pada saat ini ketika kau sudah dengar ini. Dan jangan engkau membiarkan ada dosa yang tidak disingkapkan, yang tidak engkau diakui. Karena firman Tuhan katakan, dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, raja itu juga bertanya, saudara, kenapa kamu bisa masuk tanpa pakaian pesta, saudara? Itu berbicara apa? Kenapa ada orang yang bisa masuk? Itu berbicara bahwa, saudara, ada banyak orang-orang, ada gereja-gereja Tuhan, ada orang-orang yang menganggap dirinya layak, ada orang-orang yang menganggap dirinya, aku pasti sudah masuk surga. Padahal, saudara, kita lihat di sini, raja itu menegur, hei, engkau seharusnya nggak ada di sini. Engkau nggak pakaian pesta. Saudara, bukankah itu mengingatkan kita, saudara? Di dalam kitab Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang berkata begini. Pada akhir zaman, saudara, pada hari-hari terakhir dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Sama dengan ketika raja itu menegur satu orang yang tidak berpakaian pesta itu. Dia katakan, engkau dikatakan, keluarkan orang ini, enyahlah dari hadapanku. Buang dia. Artinya, saudara, bahwa jangan sampai kita seperti orang ini yang menganggap bahwa aku pasti akan masuk surga. Aku sudah cukup baik. Ya, aku sudah layak di sana. Sekali lagi diingatkan di sini apa, saudara? Kalau kita menyebut kita Kristen tapi tanpa pertobatan, kita tidak layak, saudara. Karena di situ dikatakan hanya dengan korban Yesus, bukan karena keturunan, saudara. Setiap orang harus menerima Yesus secara pribadi. Setiap orang harus mengalami Tuhan. Kebangkitan Yesus berbicara bahwa Tuhan ingin berbicara
kepada setiap orang. Ingat Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena, kepada Thomas, kepada Petrus. Tuhan ingin menampakkan dirinya. Artinya Tuhan mau engkau mengalami Yesus secara pribadi. Jadi Kristen tanpa pertobatan, saudara, itu tidak layak di hadapan Tuhan, saudara. Atau ketika engkau melayani, seperti dalam Matius 7 tadi dikatakan, tapi mempunyai motivasi yang salah, saudara. Tapi tidak hidup dalam pertobatan. Setiap hari-hari dalam kehidupanmu itu, saudara, tidak mencerminkan karya Yesus, tidak menyenangkan hati Tuhan, kita juga tidak layak masuk di sana, saudaraku. Itu makanya di dalam 1 Korintus 3 ayat 12-13, Rasul Paulus mengingatkan kita bagaimana kita setiap hari membangun hidup kita, membangun rumah tangga kita, membangun persekutuan kita dengan Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 12-13 berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, mari renungkan hari-harimu. Sudah cukup engkau terlalu lama hidup dalam kebimbangan. Sudah cukup lama engkau berdiam diri saja, tidak mengambil keputusan, hidup dalam kebingungan, hidup tanpa berdaya, hidup tanpa pikiran yang angan-angan, hidup tanpa mengambil keputusan dalam kehidupanmu, saudara. Dengar berita ini, Allah telah menjelma menjadi manusia dan namanya adalah Yesus karena dia menyelamatkan manusia. Dia adalah Immanuel, artinya dia Allah beserta dengan engkau dan saya. Dia adalah Alfa dan Omega yang memegang kehidupanmu dari awal sampai akhir. Dia mengontrol. Kalaupun kita dalam menghadapi saat ini sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, tapi dia mengontrol semua segala sesuatu. Dan ketika kita dalam hadirat Tuhan, pasti ada jalan keluar, saudara. Dia adalah Yesus yang mati dan bangkit karena dia Allah yang hidup. Dia naik ke surga dan dialah yang punya dan satu-satunya jalan ke surga. Mari kita akan selidik, apakah kita termasuk orang yang tidak berpakaian pesta? Apa itu orang yang tidak berpakaian pesta, saudara? Saya mencatat ada 3, saudara. Yang pertama adalah orang yang tidak berpakaian pesta. Sebenarnya dia menganggap remeh pesta tersebut. Aplikasinya adalah ada banyak orang-orang, saudara, menganggap remeh korban Yesus disalib. Contohnya, saudara, ada penyamun yang berdiri disalib di sisi kiri Tuhan Yesus. Dia bukannya bertobat, saudara, seperti dalam Lukas 23:39. Malah dia berkata kepada Yesus, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Sudah sama-sama di kayu salib, tapi dia menganggap remeh. Dia tidak tahu siapa Allah itu. Dia tidak mengenal itu. Dia menganggap remeh korban Kristus di kayu salib, saudara. Ini adalah berbicara orang-orang yang dia tahu ada korban Yesus di kayu salib. Dan mahal harganya, saudara. Dan kita telah ditebus, kita lunas dibayar. Tapi dianggap sepi, saudara. Dia menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa. Tidak ada apa-apanya. Anggap remeh, saudara. Ya. Sehingga karena anggap remeh, saudara, orang-orang tersebut dalam mengambil keputusan selalu membuat orang Tuhan Yesus berluka. Yang kedua adalah orang tersebut hidup sebagai seteru salib Kristus. Filipi 3 ayat 18 dikatakan, menyebut pengikut Kristus tapi hidup sehari-harinya membuat hati Tuhan terluka. Dia tahu ada Yesus korban di kayu salib, tapi hidup dalam perjinahan, pacaran dengan tidak seiman, hidup dalam penyembahan berhala, dukun jalan terus, doa jalan, melayani tapi dukun jalan terus. Itu namanya hidup sebagai seteru salib Kristus. Dan yang ketiga adalah 1 Korintus 3 ayat 16-17. Orang yang tidak berpakaian pesta adalah ciri orang tersebut senantiasa tidak hidup takut akan Tuhan, padahal dia tahu ada roh Allah diam di dalamnya. Ada kemah Allah yang diam di tengah manusia. Wahyu 21 ayat 3. Dia tahu Yesus sudah mati bagi dia. Dia tahu bahwa dia sudah diselamatkan, tapi saudara, dalam hidupnya sehari-hari dia tidak takut akan Tuhan. Kalau kita katakan kita takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, Allah tinggal dalam kita, kemah Tuhan ada di antara manusia.
berdiam bersama dengan kita, maka kita tidak akan sembarangan untuk ngomong, menghakimi orang, menyakiti hati orang, membenci orang lain, berpikiran yang najis. Kenapa? Kita tahu ada Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih, biarlah kiranya engkau dan saya pada saat ini ambil keputusan untuk kita sadar bahwa kematian dan kebangkitan Yesus mengingatkan kita bahwa korban Yesus di kayu salib itu adalah harga yang mahal, saudara. Harga yang harus dipertahankan sampai akhir kehidupan, yaitu jubah keselamatan dan jubah kebenaran, saudara. Itulah pakaian pesta. Hiduplah di dalam takut akan Allah. Hiduplah berhubungan dengan Tuhan. Doa, baca firman, ibadah. Milikilah hati yang haus dan lapar. Rendahkanlah dirimu selalu di hadapan Tuhan. Carilah wajahnya. Berbaliklah dari jalan-jalan yang jahat. Ambillah keputusan, saudara, sebelum segala sesuatu terlambat. Baik, saudara, kita akan akhiri pada saat ini. Dan saya ingin saudara-saudara yang mendengar ini, yang apabila ada di antara saudara yang belum mengenal Kristus, belum pernah mengundang Yesus, ikut saya berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini aku mengucap syukur bahwa Engkau sudah mati bagiku di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kejahatanku, menghancurkan iblis dan kuasanya, menyembuhkan aku dari segala sakit penyakitku, memberikan aku kehidupan yang kekal, menarik aku dari api neraka kepada hidup yang kekal. Tuhan, aku mau buka hatiku pada saat ini. Aku mengundang Engkau, ya Yesus. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Engkau telah mati bagiku. Engkau bangkit, Engkau naik ke surga, dan akan datang kedua kali menjemput umat-Mu yang percaya. Aku percaya di dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkan hatiku. Tolong aku hidup setiap hari hidupku menyenangkan hati Tuhan. Ampuni aku, Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan hidupku berarti. Biarlah kiranya aku tidak hidup dalam persimpangan jalan, tapi aku memutuskan untuk hidup, memilih hidup yang benar, hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang diberkati. Dan tidak ada yang lain adalah ketika aku datang kepada Allah yang memiliki kehidupan dan memberkatiku dengan berkat berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus aku telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ambil keputusan untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam iman sampai akhir kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada pengharapan, ada semangat baru, ada berkat baru, ada kesembuhan, ada mujizat yang selalu menyertai engkau dan saya. Haleluya. Shalom.